Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan akan menjelaskan tentang yang pertama, hakikat kewirausahaan. Yang kedua, urgensi pendidikan kewirausahaan di sekolah. Yang ketiga, pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Dan yang keempat, siapa saja yang terlibat dalam pendidikan kewirausahaan di sekolah. Saya Hani Melina dengan NIM 1805977 akan menjelaskan mengenai hakikat kewirausahaan. Menurut Gito Sarjono, pada tahun 2013 ada 6 hakikat kewirausahaan, yaitu yang pertama, kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Kemudian yang kedua, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku dan dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, strategi, proses, dan hasil bisnis. Yang ketiga, kewirausahaan merupakan suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang inovatif dan kreatif yang bermanfaat dalam memberikan nilai yang lebih. Yang keempat, kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki serta mengembangkan kehidupan usaha. Yang kelima, kewirausahaan merupakan suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha yang diyakini akan sukses. Dan yang terakhir, yang keenam, kewirausahaan merupakan usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber daya secara kreatif dan inovatif untuk memenangkan persaingan. Nah, berdasarkan hakikat kewirausahaan yang tadi saya sebutkan ada 6, dapat didefinisikan bahwa kewirausahaan yaitu sebagai suatu kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang maupun jasa yang dilakukan dengan keberanian menghadapi risikonya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cindy. Selanjutnya ada urgensi pendidikan kewirausahaan di sekolah, diinstruksikan Presiden nomor 4 tahun 1995. Dan pemerintah itu menunjukkan bahwa ia itu peduli atau menyadari betul bahwa dunia usaha itu merupakan suatu tulang punggung perekonomian nasional, sehingga harus ditingkatkan secara terus-menerus. Nah, melalui gerakan ini diharapkan karakter kewirausahaan itu akan menjadi bagian dari etos kerja masyarakat dan bangsa Indonesia, sehingga dapat melahirkan suatu wirausahaan baru yang handal, tangguh, serta mandiri. Nah, pendidikan kewirausahaan itu akan mendorong para pelajar serta mahasiswa agar memulai mengenali dan membuka usaha atau memulai untuk berwirausaha. Nah, pendidikan kewirausahaan itu dapat diajarkan melalui penanaman nilai-nilai kewirausahaan yang akan membentuk karakter serta perilaku untuk berwirausaha agar para peserta didik itu nantinya menjadi wirausaha yang tangguh serta handal. Nah, dalam praktik di sekolah itu dapat ditanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada peserta didik melalui beberapa hal. Yang pertama itu pembenahan dalam kurikulum, yang kedua peningkatan peran sekolah dalam mempersiapkan wirausaha, yang ketiga pembenahan dalam pengorganisasian proses pembelajaran, nah yang keempat pembenahan pada diri guru. Sekolah itu mulai dilaksanakan pada tahun 2010 melalui sosialisasi di pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang didasarkan pada butir-butir kebijakan nasional atau yang bisa disebut sebagai RPJMN, yaitu pada tahun 2010 sampai 2014. Nah, yang terdiri dari dua. Yang pertama itu meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisiensi menuju terapatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Nah, pembangunan bidang pendidikan ini diarahkan demi tercapainya suatu pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan menciptakan suatu lapangan
kerja atau kewirausahaan. Yang kedua itu menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Nah, selanjutnya penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah, sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab keutuhan sumber daya manusia untuk mendukung suatu pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan di antaranya dengan mengembangkan model learning and match. Nah, jadi salah satu kebijakan terkait dengan pendidikan kewirausahaan di sekolah yaitu visi misi Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan bangsa, Kemendikbud ini mempunyai visi misi tahun 2025, yaitu menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Makna cerdas di sini adalah insan yang cerdas komprehensif. Jadi cerdas ini ada 4. Yang pertama itu cerdas spiritual, yang kedua ada cerdas emosional sosial, yang ketiga ada intelektual, dan yang keempat cerdas kinestetis. Nah, cerdas spiritual ini adalah beraktualisasi diri melalui olah hati. Jadi menghasilkan insan yang akan memperkuat keimanannya gitu. Jadi buat memperkuat keimanannya. Yang kedua ada cerdas emosional sosial. Nah, jadi di sini emosional ini beraktualisasi diri melalui olah rasa. Jadi meningkatkan sensitivitas dan apresiasitas dirinya. Yang ketiga, terus ada sosial. Nah, sosial ini beraktualisasi diri melalui interaksi sosial. Yang ketiga, ada cerdas intelektual. Cerdas intelektual ini beraktualisasi diri melalui olah pikir. Jadi menghasilkan insan yang dapat berpikir kritis, kreatif, inovatif, kolaboratif, imajinatif, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada cerdas kinestetis. Jadi ini beraktualisasi diri melalui olahraga. Jadi menghasilkan insan yang sehat gitu, dan menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. Nah, makna kompetitif di sini beragam, banyak gitu. Di antaranya adalah berkepribadian unggul, produktif, jujur, mandiri, bersemangat juang yang tinggi, inovatif, pantang menyerah, agen perubahan, dan lain-lain gitu. Nah, untuk usaha mencapai visi misi 2025 ini difokuskan pada penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan. Jadi sejalan dengan fokus tersebut, ada visi misi Kemendikbud tahun 2014, yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan untuk membentuk insan Indonesia yang cerdas dan beradab. Nah, maksudnya layanan prima di sini tersedia. Yang pertama ada tersedia. Jadi tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara gitu. Jadi pendidikan ini tersedia secara merata di seluruh pelosok Nusantara. Kedua, terjangkau gitu. Jadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, berkualitas dan relevan. Jadi pendidikan ini berkualitas dan relevan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri. Yang keempat ada setara. Nah, jadi setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, geografis, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk mendapat mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan industri. Seperti itu. Terima kasih. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai pokok dalam pendidikan kewirausahaan. Nilai yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya dapat dipercaya oleh orang lain baik dalam perkataannya maupun tindakannya. Yang kedua yaitu disiplin. Disiplin adalah perilaku seseorang yang tertib atau patuh terhadap aturan. Yang ketiga yaitu kerja keras. Kerja keras adalah perilaku seseorang yang bersungguh-sungguh dalam melakukan suatu tugas atau melakukan suatu
seseorang yang ingin menciptakan sesuatu hal baru atau inovasi baru. Yang keenam yaitu mandiri. Mandiri adalah sifat seseorang yang tidak mudah bergantung pada orang lain. Yang ketujuh yaitu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap seseorang yang mampu melaksanakan kewajibannya dan berani memperbaiki apabila dia memiliki atau telah melakukan kesalahan. Yang kedelapan yaitu kerjasama. Kerjasama adalah sikap seseorang yang mampu menjalin hubungan dengan orang lain atau mampu berkolaborasi. Yang kesembilan yaitu kepemimpinan atau leadership adalah sikap seseorang yang mudah terbuka terhadap kritik maupun saran yang diberikan oleh orang lain, serta sikap seseorang yang tegas dan mampu mengarahkan. Lalu sikap leadership ini juga merupakan sikap seseorang yang mudah bergaul dengan orang lain. Nilai yang ke-10 yaitu pantang menyerah. Pantang menyerah adalah suatu sikap atau perilaku optimisme yang dimiliki seseorang dan juga sikap kreatif untuk mencari berbagai alternatif. Bila ada suatu permasalahan, maka dia akan mencari alternatif solusinya, berbagai cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut agar mencapai tujuan. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu berani menanggung resiko. Ketika seseorang berani melakukan hal-hal yang menantang atau hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, maka orang tersebut pun harus berani menerima resiko yang ada. Nilai yang selanjutnya yaitu komitmen. Komitmen adalah kesepakatan atau ikatan yang dijalin baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, sehingga komitmen tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak boleh mengkhianatinya. Kemudian nilai yang selanjutnya yaitu realistis. Realistis adalah sikap atau perilaku seseorang yang didasarkan pada kenyataan atau fakta atau realita yang ada. Kemudian nilai selanjutnya yaitu rasa ingin tahu. Ketika seseorang mendengar atau melihat sesuatu, orang tersebut tidak mudah puas dengan apa yang dilihat atau yang didengarnya, melainkan dia akan mencari tahu lebih lanjut pengetahuan mengenai apa yang dia dengar atau dia lihat tersebut. Nilai yang selanjutnya yaitu komunikatif. Komunikatif adalah sikap atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, atau dapat dikatakan luwes, mudah bergaul. Nilai yang selanjutnya yaitu motivasi kuat untuk sukses. Seseorang harus memiliki semangat dan motivasi yang tidak mudah luntur untuk mencapai suatu tujuan yang dia inginkan dan mencapai kesuksesan. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu nilai berorientasi pada tindakan. Ketika ada sesuatu hal yang memerlukan tindakan secara langsung, maka orang tersebut memiliki nilai atau sikap yang langsung bertindak tanpa menunggu disuruh atau tanpa menunggu instruksi. Jadi sikap ini merupakan suatu kepekaan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan yang diperlukan. Siti Kofifa, saya akan menjelaskan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Pada dasarnya, pendidikan kewirausahaan bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya atau holistik yang memiliki karakter, pemahaman, dan keterampilan. Pelaksanaan kewirausahaan di sekolah itu ada 7. Yang pertama, pendidikan kewirausahaan diintegrasi dalam semua mata pelajaran. Yang dimaksud pendidikan kewirausahaan diintegrasi dalam semua mata pelajaran yaitu internalisasi nilai-nilai kewirausahaan dalam pembelajaran, sehingga hasilnya diperoleh kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kewirausahaan dan terbentuknya karakter wirausaha dalam tingkah laku peserta didik. Nilai-nilai pokok kewirausahaan yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran itu ada 6. Pertama, mandiri, lalu kreatif, lalu berani mengambil risiko, yang keempat ada kepemimpinan, yang kelima ada kerja keras, dan yang keenam ada berorientasi pada tindakan. Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam mata pelajaran dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di semua mata pelajaran.
Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan kewirausahaan yaitu mengusahakan agar peserta didik memiliki dan menerima nilai-nilai kewirausahaan sebagai milik mereka dan dapat bertanggung jawab atas keputusan yang mengambil. Yang kedua, ada pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan layanan konseling yang bertujuan untuk menentukan atau membantu siswa untuk menemukan bakat, potensi, dan kebutuhan yang dilaksanakan atau diselenggarakan oleh pengajar atau tenaga pengajar. Yang ketiga, ada pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan diri. Pengembangan diri juga merupakan kegiatan di luar mata pelajaran sebagai bagian internal dalam kurikulum sebuah sekolah atau madrasah yang tujuannya untuk membentuk karakter siswa yang salah satunya adalah karakter kewirausahaan yang dilakukan dengan layanan. Lanjutan dari pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Yang keempat, perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan dari teori ke praktik. Dengan cara ini, pembelajaran kewirausahaan diarahkan untuk pencapaian 3 kompetensi. Yang pertama, menumbuhkan karakter wirausaha. Yang kedua, pemahaman konsep dan skill. Dan yang ketiga, pencapaian kompetensi jiwa dan skill, di mana bobotnya ini lebih besar dibanding dengan yang pemahaman konsep. Di dalam struktur kurikulum SMA terdapat mata pelajaran ekonomi yang di dalamnya terdapat beberapa kompetensi dasar yang terkait langsung dengan pengembangan pembelajaran kewirausahaan. Pada mata pelajaran ekonomi secara langsung mengenalkan nilai-nilai kewirausahaan, seperti contoh dari model pembelajaran kewirausahaan yang mampu menumbuhkan karakter, mengenalkan nilai dan juga perilaku wirausaha, yaitu dengan cara mendirikan kantin kejujuran. Lalu yang kelima, pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam bahan ajar atau bahan baku. Seperti yang kita tahu bahwa bahan ajar merupakan komponen yang paling penting dan berpengaruh terhadap proses pembelajaran, apakah akan seperti apa gitu proses pembelajaran itu. Nah, di sini kita sebagai guru bisa menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan ke dalam bahan ajar, baik itu akan dimasukkannya ke dalam materi ajar atau tugas ataukah ke evaluasi. Keenam, ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah. Kultur sekolah adalah suasana kehidupan di sekolah. Dalam pengintegrasian ini ada pengembangan nilai-nilai dari pendidikan kewirausahaan melalui kultur sekolah, di mana mencakup kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga administrasi di sekolah, berkomunikasi dengan peserta didik, dan menggunakan fasilitas sekolah, serta menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan seperti kejujuran, bertanggung jawab, lalu berkomitmen, dan juga budaya berwirausaha diterapkan di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, ada pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui muatan lokal. Pengintegrasian ini sama saja seperti pengintegrasian pendidikan kewirausahaan pada mata pelajaran lainnya, di mana dimulai dari RPP itu dirancang perencanaan, lalu pelaksanaan, lalu ke penilaian, di mana di sini nilai-nilai dari pendidikan kewirausahaan ini dapat dimasukkan ke dalam RPP muatan lokal, baik itu dimasukkan ke dalam materinya, materi ajarnya, atau di langkah-langkahnya, ataupun di penilaian dengan memasukkan nilai-nilai dari pendidikan kewirausahaan. Prinsip pada pengembangan pembelajaran kewirausahaan yaitu mengusahakan agar peserta didik dapat menerima, dapat mengenal dan menerima nilai-nilai dari kewirausahaan sebagai bagian dari diri mereka, dan juga dapat bertanggung jawab atas keputusan yang diambil melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian. Melalui prinsip ini, maka proses belajar ini akan menuntut peserta didik untuk berpikir, bersikap, dan juga berbuat. Ketiga, proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan nilai-nilai kewirausahaan. Baik, selanjutnya siapa saja sih yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah? Yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala
kepala sekolah harus sadar untuk menciptakan lulusan yang mampu berkompetisi di tuntutan era global saat ini. Yang kedua yaitu guru. Guru merupakan agen perubahan dengan mengubah paradigma berpikir terlebih dahulu. Selanjutnya, guru menjadi fasilitator untuk membantu siswa menyalurkan potensi yang dimilikinya menjadi kemampuan atau keterampilan yang bermanfaat dan berkembang secara terus-menerus. Selanjutnya, guru menumbuhkan sikap wirausahawan kepada peserta didik seperti disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya yang berperan ketiga yaitu peserta didik. Nah, minat dari peserta didik sangat berperan dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Nah, keberhasilan dari program pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat dilihat dari yang pertama yaitu peserta didik. Apabila peserta didik sudah memiliki kemandirian serta daya kreativitas dan inovasi yang tinggi, lalu memiliki karakter kepemimpinan serta pekerja keras, dan mampu menguasai konsep-konsep wirausaha serta berorientasi pada tindakan. Dan tidak lupa yaitu berani mengambil resiko. Selanjutnya, keberhasilan dapat dilihat yang kedua yaitu dari kelas. Lingkungan kelas yang dihiasi hasil kreativitas dari peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran di kelas diwarnai dengan keaktifan dari peserta didik. Dan yang ketiga yaitu lingkungan kelas yang mampu menciptakan kebiasaan dan perilaku dari peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kewirausahaan. Selanjutnya, keberhasilan yang ketiga dapat dilihat dari sekolah. Yang pertama di sini ada kepala sekolah mampu menciptakan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan sekolah. Lalu, kepala sekolah mampu mencari solusi yang terbaik dari kendala-kendala yang terjadi saat pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di sekolah. Yang ketiga yaitu guru memahami konsep-konsep wirausaha. Yang keempat, guru mampu memberikan penanaman nilai-nilai wirausaha kepada peserta didik, terutama adalah 6 nilai pokok kewirausahaan. Dan yang terakhir adalah guru mampu merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai kewirausahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.